Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pemirsa, anak-anak sekalian, di materi yang pertama untuk sejarah kebudayaan Islam di jenjang ini adalah tentang hijrah, hijrah Nabi Muhammad SAW, sebab-sebabnya, kemudian barangkali nanti juga peristiwanya dan hal-hal yang dilakukan Nabi di awal-awal hijrahnya ketika sudah sampai di kota Yathrib atau Madinah. Anak-anak sekalian, hijrah dalam lughat dan secara bahasa itu artinya pindah, atau meninggalkan sesuatu atau meninggalkan seseorang. Nah, dalam konteks sejarah Islam, hijrah itu diartikan sebagai pindahnya Nabi Muhammad dari kota Makkah ke Madinah atau Yathrib. Karena apa? Karena adanya ancaman penindasan dan siksaan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat, dan kepada seluruh umat Islam secara umum. Sebelum Nabi Muhammad berangkat hijrah, itu beberapa atau umat Islam yang sudah berkembang di Madinah atau di Yathrib itu sebenarnya sudah sering kali memohon kepada Nabi supaya mau hijrah ke kota Madinah, ya. Karena sebenarnya di tahun ke-12 kenabian itu sudah ada, ya. Sudah ada peristiwa namanya Bai'atul Aqabah yang pertama. Jadi ada 12 orang Madinah atau orang Yathrib itu yang datang kepada Nabi Muhammad untuk berbaiat, ya. Jadi menyatakan masuk Islam, berbaiat di Bukit Aqabah. Makanya peristiwanya disebut Bai'at Aqabah. Kemudian mereka pulang. Saat itu juga Nabi Muhammad mengutus sahabat Mus'ab bin Umair untuk mendampingi mereka dan mengajar di Madinah, ya, mengajar mereka tentang berbagai hal, ya, terkait dengan agama Islam. Kemudian tahun-tahun berikutnya bahkan lebih banyak lagi, ya, penduduk Madinah itu datang dan menyatakan masuk Islam di tempat yang sama, ya, di Aqabah, ya. Jadi itu peristiwanya disebut Bai'atul Aqabah kedua. Jadi lebih banyak lagi, ya, menyatakan masuk Islam, bersyahadat di depan Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebab yang lain jelas, ya, karena adanya berbagai penyiksaan penindasan, ya, terhadap semua umat Islam, ya, semua orang yang telah masuk Islam, ya. Karena waktu itu sudah namanya dakwah itu sudah terang-terangan, ya, dan itu semakin ditentang oleh orang-orang kaum kafir Quraisy. Nah, puncaknya anak-anaknya, puncaknya adalah Nabi Muhammad akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Mereka bersepakat saat melakukan pertemuan, ya, persekongkolan jahat untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, kemudian diputuskan di sana 11 orang pemuda yang kuat-kuat, preman-premannya itu, ya, dipilih untuk suatu malam akan mengepung rumah Nabi Muhammad dan akan membunuh seketika itu juga ketika beliau atau Nabi Muhammad keluar rumah, misalnya untuk sholat, misalnya. Walhasil, ya, Nabi Muhammad mendapat petunjuk, ya, melalui malaikat, petunjuk dari Allah untuk meninggalkan rumah. Nah, ini atas izin Allah Nabi Muhammad dapat keluar rumah tanpa diketahui oleh orang-orang kafir yang telah mengepung rumah Nabi Muhammad. Beliau menaburkan pasir di
depannya para pemuda itu, sehingga seakan-akan mata mereka itu nggak melihat ya. Sementara Nabi Muhammad waktu itu mengutus sahabat Ali ya, yang waktu masih muda, untuk menempati kamar beliau, tidur di ranjang Nabi Muhammad, untuk sekedar mengelabui mereka, strategi untuk mengelabui mereka. Akhirnya Nabi Muhammad berhasil keluar ya. Kemudian beliau langsung menuju rumahnya Abu Bakar. Beliau mengajak sahabat terdekatnya, sahabat yang paling kuat imannya lah ya, itu namanya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau diajak langsung menuju ke Gua Tur ya, ke Gua Tur. Nanti beliau di Gua Tur itu sama Bakar singgah ya, sekitar 3 hari nanti di sana. Selama itu beliau dan Abu Bakar mengutus putrinya Bakar bernama Asma untuk menyediakan makanan, mengirim makanan pada waktu yang ditentukan. Kemudian yang lain ada lagi ya, pembantunya Bakar juga diutus untuk mempersiapkan perbekalan dan kendaraannya ya, dan nanti unta ya, unta yang dipersiapkan oleh pembantunya Bakar, namanya Amir bin Fuhairah ya. Kalau nanti namanya untanya Nabi itu namanya Al-Quswa ya, Al-Quswa yang dinaiki Nabi atau dibuat untuk membawa perbekalan menuju ke Madinah nanti. Kemudian satu lagi ya, masih ada satu lagi orang yang membantu perjalanan itu, yaitu anaknya Abu Bakar yang lain, nama Abdullah bin Abu Bakar. Itu disuruh menjadi mata-mata, jadi mencari info kalau ternyata ada orang kafir Quraisy yang tahu tempat persembunyian Nabi, maka dia langsung akan memberitahu Nabi dan Abu Bakar supaya cepat lekas pergi dari Gua Tur ya. Itulah ya. Jadi akhirnya 3 hari beliau bersama Abu Bakar di Gua Tur itu ya. Akhirnya beliau telah siap untuk melanjutkan perjalanan ya. Itu nanti yang namanya Asma berkorban ya, berkorbannya nanti ikat pinggangnya, kain ikat pinggangnya untuk seperti selendang ya, itu dirobek sama Asma, itu dibuat untuk tali perbekalan Nabi dan Abu Bakar untuk melanjutkan perjalanan. Karena itulah ya, karena jasa beliau itu, beliau dijuluki Ratin Nitokain ya. Ratin Nitokain itu pemilik 2 sapu, artinya nanti sapunya jadi sapu dunia, yang satu menjadi sapu di akhirat nanti. Artinya jaminan surga itu ya, karena membantu Nabi Muhammad dan Abu Bakar melakukan hijrah ke Yastrib. Kemudian anak-anak sekalian ya, jadi peristiwa tadi itu sudah, perjalanan sudah. Dan ketika sampai di atau sebelum sampai di Madinah, yang kita ringkas ini ya, sebelum sampai ke Madinah beliau sempat singgah atau ya mampir ya di kota Kuba namanya. Akhirnya juga membuat masjid ya, tempat sholatnya ini dijadikan masjid. Dan akhirnya sekitar beberapa waktu atau beberapa hari kemudian beliau melanjutkan ke Madinah. Nanti di sana di Madinah sampailah kemudian kerinduan sahabat-sahabat Ansor dan juga sahabat Muhajir, akhirnya kerinduan mereka terobati. Dan sebenarnya sangat mengharukan ceritanya dia datang ini. Jadi kemudian Muhammad dan masuklah beliau ke kota Madinah ya, Yastrib ya. Dan awal pertama nanti Nabi Muhammad tiba di tinggal atau diberi tempat tinggal oleh Abu Ayyub Al-Ansari namanya. Yang memberi fasilitas tempat tinggal kepada Nabi Muhammad SAW selama di Yastrib di awal-awal hijrahnya. Kemudian Nabi Muhammad juga akan membuat masjid ya, masjid bersama kaum muslim
sampai sekarang masih sangat besar dan Masjid Nabawi, dinamakan Masjid Nabawi. Istilah Nabi nanti Nabi Muhammad di depan masjid itu beliau membuat rumah. Tinggalnya beliau di situ bersama Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau itu sampai wafat nanti di situ. Jadi yang masjid itu berdiri di atas tanah milik anak yatim, ya, dua anak yatim Sahal dan Suhail. Ya. Mereka telah meminta supaya di tempat kami, ya, mohon Nabi di tempat kami supaya didirikan sebuah masjid. Ya, akhirnya di situ. Di tempatnya siapa tadi? Sahal dan Suhail yatim. Kemudian anak awal kehidupan di Yathrib itu, ya, Nabi Muhammad apa yang dilakukan, ya, beliau tentunya membangun kerukunan sosial, ya. Jadi ini, ya, satu hal yang penting, ya, fondasi dasar masyarakat itu ternyata adalah kerukunan, ya, kerukunan. Karena setelah masyarakat itu damai, stabilitasnya itu, ya, jadi masyarakat akan secara otomatis bisa berkembang dan maju, ya. Jadi ada dua hal penting yang dilakukan Nabi, yaitu yang pertama adalah menjaga kerukunan antar umat Islam itu sendiri, ya. Jadi sama Mas Islam biar rukun, beliau mempersaudarakan, ya, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, ya. Jadi misalnya apakah nanti dipersaudarakan dengan orang Ansor, ya. Jadi seakan-akan persaudaraan ini melebihi saudara kandung, ya. Hukumnya waktu itu memang seperti saudara kandung. Kemudian yang kedua, beliau membangun kerukunan antar umat beragama. Jadi agama antara kaum muslimin dengan kaum non muslim yang tinggal atau yang berada di kota Madinah. Terutama mayoritas di sana itu adalah beragama Yahudi, ya. Jadi Yathrib itu sebelum kedatangan Islam atau sebelum hijrahnya Nabi ke sana, ya, itu ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok Yahudi dan yang kedua adalah suku Arab. Dan suku Arab ini terbagi jadi dua kelompok juga, yaitu Bani Aus dan Bani Khazraj yang besar ini. Jadi Bani Aus dan Khazraj itu sendiri dulu awalnya juga sering berselisih, ya, perang ini. Ada perang sampai banyak korban tidak ada ini. Tapi sejak kedatangan Nabi mereka dapat dirukunkan, ya, mereka bersatu dan membangun masyarakat Madinah yang ideal, yang maju nanti sampai Islam mendapatkan kejayaan di sana. Nah, dalam membuat ini, ya, kerukunan ini Nabi Muhammad dalam membangun kerukunan antar umat beragama ini Nabi Muhammad membuat yang namanya Piagam Madinah. Nah, itulah nanti piagam itulah nanti yang menjadi titik balik, ya, peradaban kota yang ideal, peradaban masyarakat Islam yang ideal yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu anak secara ringkas secara hijrah. Nanti kita akan bersambung di sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.